يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari batasan-batasan daripada materi An-Nahwul Wadih untuk semester yang kedua. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan daripada apa yang sudah kita jelaskan bersama tentang batasan-batasan materi daripada An-Nahwul Wadih. Untuk memulainya, kita akan memulai daripada apa yang dimaksud dengan ismul isyarat. Isim isyarat, isim yang menunjukkan isyarat. Kita awali dari contoh al-amthilatu, beberapa contoh. Dza rajulun syarifun, ini adalah seorang laki-laki yang mulia. Hadza kitabun nafi'un, ini adalah sebuah kitab yang bermanfaat. Ini disebut dengan mufrad mudzakkar, menggunakan dza atau menggunakan hadza. Akan tetapi isim isyarahnya adalah dza itu sendiri, sedangkan hanya disebut dengan tambih atau mengingatkan. Hey, sama dengan kita mengatakan hey, ini begitu. Selanjutnya, zihim ra'atun ta'tani bi auladiha. Ini adalah seorang perempuan ta'tani bi auladiha, yang memperhatikan ataupun sangat menyayangi anak-anaknya, memberikan perhatian penuh. Kemudian kalimat selanjutnya, hadhihi hujratun wasi'atun. Hadhihi hujratun wasi'atun, ini sebuah kamar yang luas. Perhatikan, zihi dan hadhihi dibedakan hanya ha saja. Sesungguhnya isim isyarahnya adalah zihi, bukan hanya, bukan. Tapi zihinya sama dengan dza. Maka ini disebut dengan apa? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Kalau yang ditunjuk adalah mudzakkar, maka menggunakan dza. Kalau yang ditunjuk adalah perempuan, maka menggunakan zihi. Maka dza disebut dengan isim isyarah, rajulun disebut dengan musyarun ilaih, atau sesuatu yang ditunjuk, atau seseorang yang ditunjuk. Selanjutnya, dzani waladani wa hadzabani. Ini adalah dua orang anak laki-laki yang berperilaku baik. Dzani. Kemudian hadzani waladani muhadzabani. Ini dua orang anak laki-laki yang berperilaku baik. Sekarang berubah. Kalau dzani di awal dia dibaca dzani atau hadzani, maka ketika kemudian dia menjadi isimnya innah, yang innah itu memiliki isim yang harus nasab, maka berubahlah dzani menjadi innah hadzaini faizan. Hadzaini, maka alifnya berubah menjadi ya. Kenapa? Tanda nasabnya isim isyarah yang musanna menggunakan ya, sedangkan ketika dia rofa menggunakan
alif. Kapan? Ketika musanna. Inilah yang disebut dengan musanna mudzakkar. Selanjutnya, tani wardatani mufattahatani. Ini dua bunga mawar yang terbuka atau mekar. Kemudian hatani bintani muti'atani. Ini dua orang perempuan yang taat. Sekarang berubah. Tani, hatani berubah. Inna hataini bintani muti'atani. Ini dua orang anak perempuan yang taat. Perhatikan, tani dia menjadi mubtada di awal, maka dia i'rab rafa'nya menggunakan alif. Sedangkan ini dinasabkan oleh inna menjadi isimnya innah yang harus nasab, maka tanda nasabnya menggunakan ya. Maka disebut dengan inna hataini bintani muti'atan. Perhatikan apa yang ini yang disebut musanna muannas. Selanjutnya haula'i tullabun shadiqun. Ini haula'i mereka. Kalau ini dua orang laki-laki, dua orang perempuan. Kalau ini mereka. Mereka tullabun adalah siswa-siswa shadiquna yang jujur. Haula'i banatun nadhifatun. Mereka adalah perempuan-perempuan yang bersih. Perhatikan. Haula'i dipakai untuk musyar ilaih, musyarun ilaih. Banatun dipakai musyar ilaih. Isim isyarahnya bentuknya satu, tidak seperti dha, dhihi, dhani, hani, tidak. Tapi jamaknya isim isyarah satu. Menggunakan apa? Menggunakan haula'i. Maka ini disebut dengan jam'ul mudzakkar wal muannas. Jamak untuk mudzakkar dan muannas. Selanjutnya kita masuk bayanul i'rab fi ismil isyaratil mufrad wal musanna wal jam'i juga. Ini kurang, wal jam'i. Perhatikan, dza rajulun syarifun. Perhatikan, dza. Bagaimana i'rabnya dza? Dza ini mubtada'un karena dia ada di awal jumlah, maka dia disebut dengan mubtada. Mubtada ini adalah kalimat yang di awal jumlah. Mabniun 'ala sukuni, dimabnikan atas sukun. Perhatikan, kenapa mabni sukun? Alif inilah yang disebut dengan mabni sukun. Kenapa disebut dengan sukun? Karena semua alif yang terdapat di dalam susunan bahasa Arab tidak berharokat. Maka tidak berharokatnya disebut dengan sukun. Fi mahalli raf'in mubtada'un, kedudukannya rafa' menjadi mubtada. Kemudian hadani waladani muhadzabani. Ini dua orang anak laki-laki yang berperilaku baik. Perhatikan i'rabnya mana? Dzani menggunakan alif. Bagaimana i'rabnya? Karena dia di awal mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihil alif. Mubtada i'rabnya rafa', tanda rafa'nya adalah alif. Nah, perhatikan. Kemudian inna hadaini waladani muhadzabani. Sesungguhnya ini dua orang anak laki-laki yang berperilaku baik. Perhatikan i'rabnya. Inna menasabkan isim. Tanda nasabnya adalah menggunakan ya. Perhatikan menggunakan apa? Ya. Kenapa? Musannanya isim isyarah menggunakan ya. Rafa'nya musannanya menggunakan ya ketika dia nasab. Nasabnya menggunakan ya. Perhatikan. Ismu inna, isimnya inna. Bagaimana isimnya inna? Harus nasab. Wa 'alamatu nasbihil ya'u. Tanda nasabnya menggunakan ya. Selanjutnya, marartu bi hadainil waladainil muhadzabain. Saya lewat bertemu dengan dua orang anak laki-laki yang berperilaku baik. Perhatikan sekarang, bi hadaini. Kemasukan apa? Bi. Apa fungsinya bi? Bi mengejarkan isim. Sekarang yang dijarkan apa? Isim isyarah. Isim isyarahnya musanna. Bagaimana kemudian i'rabnya? Daini ismun majrurun, isim yang dijarkan dengan menggunakan ba, wa 'alamatu jarhil ya, tanda jarnya menggunakan ya. Terakhir, haula'i tullabun mahiruna. Mereka adalah murid laki-laki, murid-murid laki-laki yang pandai. I'rabnya ula'i mabni apa? Mabni kasrah. Mubtada'un mabniun 'alal kasri. Mubtada. Kenapa disebut mubtada? Karena di awal jumlah. Mabni kasrah fi mahalli raf'i. Kedudukannya rafa'. Lanjutnya kita masuk pada al-qawaid. Kaidahnya, asmaul isyarati, isim isyarah. Asmaun ialah isim-isim tadullu ala muayyanin, menunjukkan atas sesuatu yang ditentukan. Musyarin ilaihi,
yang diisyaratkan atau ditunjukkan kepadanya, atau sesuatu yang ditunjuk. Kemudian bentuknya dza untuk mufrad mudzakkar, dzihi untuk mufrad muannas, dzani untuk musanna mudzakkar, tani untuk apa? Musanna muannas. Terakhir haula'i untuk jamak berakal dari mudzakkar dan muannas. Inilah yang disebut dengan isim isyarah dari mufrad mudzakkar, mufrad muannas, musanna mudzakkar dan musanna muannas, kemudian jamak mudzakkar dan muannas yang berakal. Selanjutnya ismul isyarati lil musanna al mudzakkar. Lanjutan daripada kaidah isim isyarah untuk musanna mudzakkar awil muannasi atau musanna muannas yu'amalu muamalatal musanna, diperlakukan seperti perlakuannya apa? Musanna. Bagaimana i'rabnya musanna? Rafa menggunakan alif, nasab menggunakan ya. Fayakunu bil alifi, maka adanya i'rab daripada isim isyarah ketika musanna menggunakan alif. Fi halatir raf'i, ketika dalam keadaan rafa, wabil ya'i, dan dengan menggunakan ya. Fi halatayin nasbi, dalam keadaan nasab dan jar. Inilah kemudian daripada akhir kaidah. Kita masuk pada praktik. Iti misalaini isnaini minal Qur'anil Karim. Beri dua contoh saja yang antum tahu dari Al-Qur'an. Silakan antum buka Al-Qur'an, cari di sana bagian daripada isim isyarah. Bagian daripada isim isyarah di dalam sebuah jumlah. Sampai di sini bahasan kita tamma syarhul awal min ismil isyarah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini antum pahami dengan baik. Ila liqa fi darsil qadim, nakhtatim liqa'na bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي. Bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami.